warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdila Putri NPM 243/2012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video UAS mata kuliah rancangan percobaan dengan saya merupakan anggota kelompok 2. Di sini kelompok 2 itu penelitiannya mengenai RAKL faktor tunggal tanamannya kangkung dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuannya ada P0 kontrol tanpa urea, P1 1 sendok teh urea, P2 2 sendok teh urea, P3 3 sendok teh urea, dan P4 4 sendok teh urea. Nah, ini sudah saya cantumkan data hasil penelitian kami. Ini ada perlakuan, ulangannya U1, U2, U3, total perlakuannya, dan rata-rata perlakuannya. Ini sekalian rata-rata perlakuan. Ini caranya sudah seperti yang ada di video ya. Selanjutnya kita menggunakan ANOVA SIDIK ragam. Yang pertama yang kita cari karena penelitian saya menggunakan dosis, berarti kita menggunakan ANOVA SIDIK ragam. Yang pertama ada total derajat bebas itu sama dengan 5 dikali 3 dikurangi 1. 5 itu perlakuan, 3 itu ulangan. Blok derajat bebas blok itu sama dengan 3 dikurangi 1, artinya ulangan dikurangi 1, perlakuannya ada 5 dikurangi 1, 4. Nah, galet ini dikurangi semuanya, derajat bebas semuanya. Nah, derajat bebas blok, derajat bebas perlakuan. Nah, ini galetnya. 14 dikurangi 2 sama 4. Nah, selanjutnya itu jumlah kuadrat blok. Jumlah kuadrat blok itu sama dengan sum SQ dan dikali total ulangan yang saya blok ini dibagi 5 dikurangi total perlakuan yang merah ini dipangkat 2 dikali 15. 15 itu perlakuan. Total datanya ini ada 15. Nah, perlakuan juga sama dengan sum SQ menggunakan ini total perlakuan dibagi 3 dikurangi F20 kuadrat itu total perlakuan yang merah ini dibagi 15. Nah, galet itu kita cari total perlakuannya dulu. Total perlakuannya sama dengan sum SQ ini semua data ini C15 sampai E19 dikurangi F20 ini jumlah total perlakuannya pangkat 2 dibagi 5 dibagi 15 ya. Ini salah, mohon maaf. Ini dibagi 15. Nah, terus selanjutnya baru galet. Jumlah kuadrat galet itu ini dikurangi D32 total D32 dikurangi D26 dikurangi D25. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya ini jumlahnya. Selanjutnya kuadrat tengah blok sama dengan D25 jumlah kuadrat dibagi derajat bebas blok. Ini sama perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan dibagi derajat bebas perlakuan. Nah, yang galet ini kuadrat tengahnya jumlah kuadrat galet dibagi derajat bebas galet. Nah, selanjutnya F hitung sama dengan E25 kuadrat tengah blok dibagi galet. Yang perlakuan E26 kuadrat tengah perlakuan dibagi galet. Nah, ini salah nih. Kurang angkanya dibagi galet. Selanjutnya F5%. F5% itu rumusnya FINV sama dengan FINV dikali 5% titik koma derajat bebas blok titik koma derajat bebas galet. Nah, enter.
yang perlakuan sama dengan FINV dikali 5% titik koma. Nah, ini derajat bebas perlakuan titik koma derajat bebas galat. Enter. Sudah ketemu. Selanjutnya probability atau signifikasi ya. Caranya sama dengan FDIST dikali F hitung blok titik koma derajat bebas blok titik koma derajat bebas galat. Enter. Yang perlakuan juga sama FDIST dalam kurung 5%, enggak pakai 5% ya, F26 F hitung perlakuan titik koma derajat bebas titik koma derajat bebas galat. Nah, ini sudah ketemu. Selanjutnya kita cari ini signifikan atau tidak gitu ya. Nah, sama dengan IF dan F25 F hitung lebih besar sama dengan 5 G25 titik koma tanda petik kali tanda petik titik koma tanda petik NS titik koma. Nah, ini merupakan caranya. Nah, ini hasilnya NS non signifikan. Kalau ini IF ya sama F hitung lebih besar daripada F5% sama dengan F5% G26 titik koma tanda petik dikali tanda petik titik koma dikali tanda petik NS. Tanda petik ini tentang artinya signifikan. Nah, ini kan F hitungnya lebih besar dari F5%-nya yang perlakuan. Kalau yang blok lebih kecil F hitungnya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel koefisien. Nah, ini P ini 0 artinya perlakuan 0, perlakuan 1, P2. Nah, ini itu pokoknya hasilnya harusnya 0 gitu. Maaf Pak, ini kurang paham Pak. Jadi pokoknya intinya hasilnya 0 gitu. Nah, ini kalau di jumlah hasilnya 0. Ini untuk mencari jumlah kuadrat JK ya, jumlah kuadrat. Nah, ini C membuat tabel lagi C1, C2, C3, C4. Yang pertama itu C1 ini J15 dikuadratkan. Ini artinya dikuadratkan. Nah, ini tinggal ditarik saja ke bawah. Habis itu kita tarik ke bawah. Habis itu kita tarik ke bawah. Habis itu kita tarik ke kanan. Nah, ini lebih mudah dan simpel. Nah, selanjutnya koefisien dikali total. Kita buat lagi tabelnya C1, C2, C3, C4 sama. Cuman ini nanti dikali total. Nah, ini. Oh iya, ini seharusnya kita selesaikan tabel yang kuadrat ini dulu ya. Ini tuh di bawah kita jumlah semuanya. Sum ini tabel angka 9 ini sampai ke bawah. Tarik enter. Nah, ini 30 hasilnya. Kita tarik ke sini. Habis itu kita sama dengan bentar sama dengan 30 nah 3
Oh ya, ini ulangannya 3 itu maksudnya ulangannya dikali ini U20. Nanti untuk membagi pembaginya ini. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Kita kasih warna biar enggak bingung. Warna pink, merah. Terus ini kita kasih warna hijau muda. Nah, baru kita lanjut membuat ini koefisien kali T. Nah, koefisiennya itu 3 ini dikali total pakuannya ini F15. Kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke kanan. Oh, salah bentar. Ini harusnya dikunci dulu biar bisa ditarik pakai dolar. Sama dengan dolar. Oh, ini harus manual ya. Tadi F15 dolar dikali ini C1-nya koefisiennya 1. 3 ini. Nah, ini baru ditarik ke bawah, jadi tak ke kanan ketemu. Nah, terus ini kita jumlahkan sum T15 hingga T19, tarik. Nah, ini tinggal tarik ke kanan. Lalu kita kuadratkan yang hasilnya ini 90 ini kuadrat. Bukan. Iya benar-benar ini kuadrat 90 kuadrat. Nah, ini kita tinggal kuadratkan sama seperti ini yang tadi kita kuadratkan, kita tarik ke kanan. Nah, kita cari JK-nya untuk melengkapi tabel ANOVA-nya tadi. Nah, ini T21 8100 ini dibagi 90. C1-nya O21. Nah, ini selanjutnya U21 per P21, V21 per Q21, ini W21 per R21. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Kita kasih warna merah sebagai tanda biar tidak bingung ya nantinya. Nah, selanjutnya kita tinggal melengkapi saja derajat bebasnya ini 111 karena ini satu-satu semua. Terus jumlah kuadratnya ini sudah kita cari, kita tinggal ini T22 ya, T22 sama dengan T22. Nah, ini sama dengan U22, ini sama dengan V22, sama dengan W22. Nah, lanjut langsung kuadrat. Nah, ini sudah sama ya. Lanjut kuadrat tengah. Kuadrat tengahnya itu ini jumlah kuadrat dibagi perlakuan. Sama ini juga yang bawah-bawahnya. Pokoknya jumlah kuadrat ini dibagi ini. Nah, jumlah kuadrat ini bagi ini. Nah, lanjut. Kita lanjut F hitung. Carinya F hitung itu kuadrat tengah ini C1 dibagi galat, kuadrat tengah galat. Nah, kuadrat tengah C2 dibagi kuadrat tengah galat, kuadrat tengah galat C3 dibagi kuadrat tengah galat. Ini sama seterusnya sampai. Pokoknya F hitung itu pembaginya kuadrat tengah galat. Ini salah, ini masih kurang angkanya. Nah, sudah. Ya, kita kuranginya. Nah, lanjut F5%. F5% itu sama dengan FINV dikali 5% titik koma derajat bebas C1 diwiw titik koma derajat bebas galat, enter. Sama yang bawah juga sama FINV
dikali 5% titik koma derajat bebas C2 sama ini ya. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa, saya bingung ya Pak kalau penjelasannya kurang jelas. Lanjut sampai selesai. Nah ini sampai FINV 50% kali C30 titik koma. Nah ini hasilnya sama semua ya, soalnya ini derajat bebasnya sama semua jadi satu. Nah selanjutnya kita cari probabilitas atau signifikasi, sama juga tadi FDIST. F27 itu kuadrat F hitung. Ini F hitung dibagi ini apa, membandingkannya itu F hitung dan F 5%. Nah, F 5%. Ini kan pakai rumus ya ngitungnya. Kalau dilihat ini kan, sebentar. Lanjut. Ini salah. Ini sama dengan FDIST. F hitung C4 titik koma derajat bebas C4 titik koma dolar C31 itu galat ya, derajat bebas galat. Ulangi dulu komanya. Nah kalau dilihat ini yang signifikan itu cuma satu kalau nggak salah ya. Coba kita itu menggunakan rumus sama dengan IF. F hitung lebih besar sama dengan F 5%, titik koma tanda petik dikali tanda petik titik koma tanda petik NS tanda petik enter. Selanjutnya sama ini sampai bawah. Lanjut terus. Lanjut terus. Nah ini hasilnya signifikan, dan yang signifikan itu cuma satu. Ini C3 tadinya itu apakah ini P0 P1 apakah P0 dan P1. Ini berarti yang signifikan itu cuma C3. Ini kalau nggak salah ya Pak bacanya, apakah P2 lebih baik, lebih bagus daripada P3 ini 3 sendok ya, dari P4. Nah ini sudah ketemu nih ya, betul kan, yang signifikan hanya yang ini C3 0,01. Lanjut ini mencari KK sama dengan kuadrat tengah galat dipangkat 0,5 dibagi total rata-rata perlakuan tutup kurung dikali 100. Enter. Nah hasilnya 3,23. Kita kasih warna dulu biar mudah ya. Nah lanjut kita buat ini apa, buat regresinya. Kalau dosis itu kan pakai persamaan regresi ya. Ini R di pengamatan, X-nya R-nya itu hanya untuk bantuan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 gitu.
Nah, X-nya itu dosisnya tadi kan perlakuan 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini disalin saja terus di copy ke bawah sampai nah, sampai di sampai 3 ya. Nah, ini sudah jadi. Langsung saya masukkan saja. Ini jangan lupa dikasih warna. Kemudian kita akan memasukkan data ke data analisis, membuat equation-nya ke data analisis, kemudian pilih regresi, langsung kita input y-nya itu y pengamatan ini, tarik ke bawah sampai C berapa tadi, X-nya ini C38 sampai bawah juga di 52. Ini di input, kita pilih new worksheet terus oke. Nah, ini sudah jadi langsung. Nah, ini kita lebarkan biar kelihatan. Kita lebarkan semuanya. Nah, ini interceptnya kita kasih merah kan nanti ini buat persamaannya, ini variabelnya x-nya 1 karena yang signifikan kan cuma 1 ya, soalnya yang dimasukkan itu persamaannya yang signifikan saja. Nah, berarti hasil persamaannya y sama dengan a plus b x, y sama dengan y sama dengan ini hanya intercept ini 30,37 salah bentar, y 30,37, b nya itu 1,3, 1,3. Nah, x-nya itu yang tadi yang signifikan kan C3 ya, kita tulis C3. Nah, ini sudah ketemu persamaan regresinya. Lanjut, kita kembali lagi ke set 1 untuk membuat Y2 ya, sama. Kita tulis dulu persamaan regresinya biar tidak lupa, biar nantinya tidak lupa. Tulis dulu ya. Ini kasih warna. Nah, lanjut kita buat Y2. Y2-nya sama dengan tadi si 2 ini, interceptnya dikasih dolar biar dikunci dulu ya. Kasih dolar di tengahnya ini. Ditambah ini variabel 1 ini, jangan lupa dikasih dolar juga, dikunci, terus dikali X, nah pindah ke 1. Nah, X-nya ini loh 0 dikali 0, nah hasilnya 30,73. Nah, ini kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya kan ada yang sama 30, ada yang sama, ada yang enggak, karena ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Nah, kita kasih karena biar kelihatan. Nah, ini nanti yang dimasukkan di grafik adalah Y duganya, bukan lagi Y pengamatan, karena sudah yang dimasukkan grafik itu persamaan regresinya. Nah, ini grafik persamaan regresinya. Kita buat dulu.
Mohon maaf ya Pak, suaranya berisik. Nah, ini karena yang signifikan ada satu berarti kan cuma satu yang dimasukkan ke ke grafik ya. Terus dulu ya. Kita hasil kita akan buat grafiknya ya. Nah, grafiknya ini kita buat grafik dulu. Kita masukkan select data, namanya grafik hasil. Kita masukkan X-nya. X-nya ini 0, 1, 2, 3, 4 dan Y-nya itu Y duga, bukan lagi Y pengamatan yang dimasukkan. Nah, kita tinggal OK. Nah, sudah jadi ini. Kita klik buat persamaannya biar tertulis di sini. Nah, kita klik add new, kita centang ini display equation dan display area-nya. Nah, ini sudah jadi grafiknya. Ini signifikan ya, yang itu kan yang X-nya. Tapi ini kenapa antara ini biar ditulis dosis sama hasil ya, karena yang signifikan kan cuma satu, jadi grafiknya ke atas. Ini karena saya bingung ya Pak, ini yang dimasukkan itu nanti grafiknya itu hasil persamaannya atau nanti angkanya ini. Nah, ini angkanya, ini buat angka grafiknya. Nah, ini angkanya gitu, dosis hasil dan angkanya kalau ini duganya ini ya, ini duganya. Nah, sudah ini Pak. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak kalau penjelasannya kurang jelas dan kurang benar karena masih bingung Pak sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.